Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita segala bentuk bermacam nikmat. Sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali, bercengkrama kembali, berdiskusi kembali, meneruskan kegiatan diskusi mingguan kita yang di minggu lalu. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada malam hari ini kita akan wahai para kawan-kawan sahabat penghulu sekalian, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana minggu kemarin selaku pemateri kita yaitu Guru Muhammad Syaibani SH, yang mana beliau telah menjelaskan pembukaan dari isi kitab ini. Lalu pada malam hari ini akan dilanjutkan oleh guru kita yang luar biasa hebat juga pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad SH MPD. Nah, beliau merupakan salah satu PNS penghulu di KUA Pulau Laut Utara. Untuk mempersingkat waktu, alangkah bagusnya kita mulai saja langsung. Nanti beliau setelah memberikan penjelasan panjang lebar, kita akan membuka sesi diskusi seperti minggu kemarin. Mungkin ulun persilahkan langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad selaku pemateri pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih min jamil ma'asi waz dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا خصوصا إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الصاحب شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب عدد أبد الآبد دهر الظاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bertatap muka kembali untuk sama-sama belajar atau mengkaji Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, minggu kemarin sudah kita ikuti pembahasan terkait tentang wanita-wanita atau perempuan yang haram dinikahi dengan sebab nasab, yang mana kemarin itu sudah dijelaskan oleh Guru Syaibani. Itu jumlahnya ada 7 bahagiannya di situ lah. Nah, adapun malam ini kita akan kembali melanjutkan membahas terkait tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi, akan tetapi penyebabnya adalah disebabkan dengan sebab
susuan roboah ujar kita. Halaman 4 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perempuan yang diharamkan sebab susuan itu ada 7 artinya ada 7 bagian, 7 orang jua, ya juga inilah maksudnya, seperti yang diharamkan sebab senasab. Jadi sama jua jumlahnya ada 7 orang ya Sidin. Siapa aja yang diharamkan menikahi dengan sebab susuan itu tadi? Yang pertama Isidin, ibunya, ibu menyusui nih, Ummul Murdiahnya nih lah. Yang kayak zaman Nabi Bahari, siapa yang menyusui Nabi? Suwaibatul Aslamiyah lawan siapa? Halimatus Sa'diyah. Nah, pokoknya pertama ibu susuan hingga ke atas, artinya kuitan kuitannya mamanya, nininya lah, nini sesusuan lah. Nah, sampai ke atas datuknya lah. Kemudian yang kedua, anak-anaknya susuan. Ya tadi artinya no, bilanya statusnya tadi anak, anak karena status penyusui tadi bisi anak pulangnya. Nah, sampai ke bawah hingga cucu, bisi cucu. Nah, itu juga haram dinikahi. Yang ketiga kemudian saudara susuan. Ya tadi saudara sesusuan, karena ini kisahnya mama kita menyusui anak orang lain. Nah, akhirnya orang lain itu tadi haram juga untuk dinikahi. Kemudian berikutnya keempat, yaitu anak saudara sesusuan. Nah, rupanya rinci benar bahar itulah sampai apa ini hitungannya, anak saudara laki-laki anu anak kemanakan hitungannya, anak kemanakan hitungannya. Kemudian kelima, anak saudara perempuan sesusuan. Artinya tadi hitungannya masih anak kemanakan, tapi jatuhnya karena saudara sesusu tadi, tapinya bisa anak. Nah, hitungannya tadi anak, anak kemanakan atau tadi anak saudara. Kemudian keenam, saudara bapak sesusuan mulang. Mungkin kalau zaman Wahid ini hampir jarang bener Bang lah nang ke inilah sampai nang ke abah-abahnya tadi. Meskipun bisa aja terjadi, tapi mungkin hampir jarang lah kita temui kayak ini. Kebetulan ada juga anu kakak ulun itu dulu pernah disusui oleh, hitungannya tuh kan di Jombang keluarga parak ada. Jadi ini Sidin itu pas Tuhani jadi peurutan. Jadi berkisah Sidin ikam menyambat tuh kakak ulun nih pas berurut. Ikam nih dulu aku susui aja Sidin. Oh, nah jadi kan anak acil itu haram nikah lawan kakak ulun gitu. Nah, kisah samanya tadi gambaran kayak apa tadi anu anak sesusu tadi. Kemudian ketujuh, saudara sesusuan. Ini pinanya sama. Tadi yang ketiga lawan tujuh ini nah. Ketujuh saudara sesusuan. Tapi intinya tadilah marga anu menyusui. Tadilah yang dimulai dari mamanya tadi. Menyusui jadi umul murdiah jar kita. Maka kemudian di sana jatuhlah hukum status haram untuk dinikahi, untuk menikah. Syahdan, ya, tiada mengharamkan susuan itu akan bernikah-nikahan, melainkan apabila diperoleh 10 syarat. Nah, artinya ada haram ada terpenuhi 10 buting ini. Yang pertama apa? Pertama bahwa adalah umur perempuan yang menyusui itu sempurna 9 tahun atau lebih. Nah, artinya nih bebiniannya nih mungkin kalau untuk standar balik bebinian bahari lah
Rupanya 9 tahun ini mungkin sudah inya balik dan kawa hamil sampai menyusui. Nah, adapun jika umurnya yang menyusui itu kurang dari 9 tahun, niscaya tiadalah mengharamkan susuannya. Rupanya lah bilanya kada sampai 9 tahun, 8 tahun nih menikah sudah, anu bisa kalau keluar banyu susu sampai betianan kan anak kan bisa minum banyu susu atau menyusui anak orang. Nah, karena inya belum 9 tahun maka inya kalaupun suatu saat kena ganal tuh deh kada haram menikahi, maksudnya dari di sini lah karena tadi kada sampai umur 9 tahun. Kemudian yang kedua, hendaklah ada air susu itu, nah, daripada perempuan yang hidup di sini. Adapun jika menyusu kanak-kanak daripada air susu perempuan yang mati, maka tiadalah mengharamkan susuannya itu. Umar rupanya sawat juga lah. Ada bebinian mati meninggal nih rupanya. Anu aja banyu susunya anu aja. Anu keluaran ya sesuakan jalan bayi aja. Nah, lonong bayi yang ada nih ya. Rupanya lah sawat mayit mayit tadi anu bekas anu kalau anu hamil juga nih sawat bisi anak. Ini sebenarnya lah Tuhan itu bukannya anu sepaket menciptakan air susu nih. Inya bilanya kada betianan, kada melahirkan, kada mau banyu susu itu keluar. Meskipun ada juga kadang bebinian nih lah imbahnya melahirkan, anu kada mau banyu susunya keluar. Iya, nang akhirnya orang bapak bersusu formula. Nah, minum SGM terpaksa nih karena kadang mau keluar banyu susu. Nah, makanya syukur benar kadang bebinian tuh lah anu kawahnya menyusu pakai ASI karena selarang-larangnya sebagus-bagusnya susu formula itu masih lebih bagus minum susu ASI lah. Nah, yang belum kawin nih paham jangan nanya begamatan lah udah lekas ya supaya tahu juga kayak apa ASI itu deh. Nah, kemudian, nah itu tadilah bilanya mati. Nah, berarti kan dianggap anak sesusuannya. Karena papa disusuakan, rupanya nih supaya meluber ya banyu susunya bebina ng mayat tadi. Nah, ketiga artinya mungkin kalau seandainya si mayat tadi bisi anak kandung sih din kawin lo nang disawat disusuakan tadi berartinya kada haram nikah. Karena tadi dianggap perempuannya tadi mati tadi. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga pulang hendaklah ada yang keluar daripada susu itu air susu juga isiin. Nah, air susu asli inilah. Maka jika ada yang keluar daripadanya bukan air susu itu, maka yaitu tiada mengharamkan. Nah, apa juga nih? Banyak ada juga hari orang kayak ini kalau lah keluar selain susu. Kemudian keempat hendaklah ada yang menyusui itu jangan banjir ya sih Den. Banjir nih mun kita nih bahasanya anu pang lah bebencongan ya kada mungkin juga pang jelas lelakian menyusui maka tiada sesuannya itu mengharamkan. Tiada sesuannya itu mengharamkan. Mun banjir definisi banjir di sini mau lelakian dijadian nang jalur bibinian kan jelas-jelas juga ada mungkinnya mengeluarkan susu. Kayak lu cinta Luna misalnya lah. Atau mungkin kalau kayak orang bubahan apa nih karya kunsa tuh kan kadang awal juga lagi kecuali dipastikan sudah lah ya karena dia lakian perempuan dan itu kita harus tahu juga lah apakah mau keluar banyak susunya. Oke, yang keempat, yang kelima pulang kelima hendaklah ada air susu perempuan itu jadi daripada nikah. Maksudnya si perempuan ini sampai inya itu keluar banyu susunya itu inya karena disebabkan yang sudah nikah halal. Ah, ah. Adapun jika ada air susu itu jadi daripada zina aja sih Gin, maka tiadalah mengharamkan ia. Nah, pertanyaan lah ya tadi kalau eh, ini bilangnya bebinian itu hamil, Tuhan tuh menciptakan sepaket keluar banyu susu. Nah, ada yang ini kan
bebiniannya ini berzina, lalu inya hamil melahirkan, rupanya keluar juga banyu susu. Nah rupanya bilanya ada nang empat menyusulan bebinian nang karena tadinya berzina nih tadi, maka inya kada haram, artinya tadi untuk nih menikahi anaknya itu kena gitu. Nah tapi ya kada mungkin memang lo pikir lah deh, kadang orang mau anu juga ya, kalau mau melihara juga itu nah aja aja anaknya ya pas hamil di luar nikah kan. Ya, tapi ini artinya kan ada hukum sepertinya menjelaskan seperti itu. Artinya tadi harus yang benar-benar hasil dari nikah bujur pada karena marga zina. Kemudian yang keenam, hendaklah ada umur kanak-kanak yang menyusu itu kurang daripada 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun. Ya, karena kan berpatokan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini milaini. Hendaklah ibu-ibu yang menyusui itu ia menyusui akan anak-anaknya selama hitungan 2 kali masa haul, artinya 2 tahun. Karena memang bagusnya memang masa menyusui mengasihi itu ialah selama 2 tahun ya, supaya terpenuhi vitamin nutrisi yang diperlukan oleh anak dalam masa perkembangannya kan, apa aja bahasa bahasa Inggrisnya tuh ya, masa-masa emas tuh apa bahasa Inggrisnya. Adapun Golden Age. wah ya, adapun jika ada umurnya itu sampai 2 tahun atau lebih, ia adalah susuannya itu mengharamkan. Nah, atau lebih maka dia adalah susuannya itu mengharamkan. Artinya kan ada dihitungan lah, ada dihitung saudara sesusu, artinya sudah ganal. Tapi iya tadi kadang mungkin gak masih ganal, umur 3 4 tahun sudah masih 4 menyusul lah. Maka menyusulan anu bebinian lain kadang nungguitan pulang. Nah, artinya kada jatuh tadi status hukum haram nikah karena status rodoah itu tadi. Nah, banyak juga pertanyaan ya, Pajar, amun abahnya jelah 4 menyusu juga aja. Kalau jatuhlah hukumnya jadi anak sesusuan, nah jelas nang ini kalau ganal sudah abahnya tuh hal sudah 4 menyusulan umahnya aja. Nah, iya. Ketujuh, hendaklah ada air susu yang diisapnya itu sampai ke dalam parut kanak-kanak. Nah, artinya sampai menaguk, nah, tertaguk sampai ke dalam parut. Adapun jika ada air susunya itu tiada sampai ke dalam perutnya, maka tiadalah ia mengharamkan. Nah, bisa juga kan ya kadang ada nang kakanak ninya kadang mau biar didodoti tuh nya kadang mau meisap sampai keluar rancak. Mungkin ada juga nang kayak itulah bahari itu orang nang menyusui umul murdiah nih tadi kadang mau menagupnya. Nah, yang itu kadang mau juga memastikan bujurnya tuh ya mungkin tadi bilanya pindah kartu tapi mano luaknya, nah berarti itu kan kada sampai jatuh tadi status haram menikahinya karena bila ganal tadi haram haram status rodoah karena rodoah itu tadi. Kedelapan, hendaklah ada ia menyusu itu genap ganap, nah tulisannya ganap 5 kali pada uruk, 5 kali pada urupnya pada menurut kebiasaan. Menyusunya tuh kalau ada jeda lah, tapi yang sampai 5 kali misalnya gitu. eh adapun jika ada ia menyusu kurang daripada 5 kali, maka tiadalah susuannya itu mengharamkan. Pebaya sesawatnya aja kalau nih anu menyusun adalah sekali 2 kali kada sampai 5 kali. Nah nya tadi di sini kada jatuh juga mengharamkan nih nikah. Sempat juga 4 menyusul lagi halus, tapi sekali 2 kali anu aja, sekali 2 kali isapan aja kada sampai 5 kali. Nah jadi kada dianggap tadi diharamkan untuk nikah. Yang 8 sudah.
Banyak syaratnya ini adalah 10. Ada kegampangan. Mungkin ya kita juga mengaji ya Allah tahun dari masalah umur nih. Adalah di kampung buhan pian nih anu nang kayak ini juga. Mungkin kadang anu pak acilan, kadang lah bisa nang menyusui akan anak kemanakan karena sama-sama anak halus nih rupanya misalnya kuitannya pas kada mau keluar banyu susu kadang Marinanya menyusui sini nak kena nah tapi kan harus berjanjian kena bilangnya waktu ganal nah anak kulon ikam ini meskipun bersepupu tetapnya kada boleh menikah karena ya statusnya tadi jadi saudara sesusu. Kemudian kesembilan, hendaklah ada yang 5 kali menyusu itu bercerai-cerai antaranya. Nah, ada masa jedanya nih lah. Adapun jika ada ia tiada bercerai-cerai antaranya seperti menyusu 5 kali dalam suatu tempat dan masa yang tadi makanya tadi 5 kali itu dihitungnya itu ada bercerai-cerai tadi maksudnya jeda lah antaranya ada lang sekaligus cup 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 5 kali itu ada. Nah, ya, jadi sebenarnya menyusul 5 kali dalam satu tempat dan masa maka itu yaitu tiada mengharamkan kada dianggap tadi kada dianggap karena tiada dibilangkan 5 kali pada huruf. Nah, karena menurut huruf atau kebiasaan itu adalah itu tadi yang namanya 5 kali menyusui itu tadi dalam waktu dan berbeda tempat. Misalnya, mungkin dalam sehari itu paginya sekali membuat menyusu nilai siang pulang malam. Nah, hitung kan 3 kali sudah keesokannya pulang 2 kali. Nah, hitung 5 sudah. Nah, itu yang bisa dimasuk apa? Masuknya diharamkan nikah. Yang ke-10 hendaklah ada yang 5 kali menyusu ini dengan yakin pulang. Nah, dengan yakin. Adapun jika ada ia dengan syak, syaknya ragu lah akan bilangan yang demikian, maka tiadalah mengharamkan. Nah, itu harus yakin yang 5 kali menyusui ini tadi. Kalau aku asaan pang ya hanya 3 4 kali, ya pang juga. Nah, kita akan jatuh lagi tadi haram status nikahnya tadi lah haram untuk dinikahi. Nah, jadi tadi itu tadi 10 syarat tadi lah. Inilah 10 syarat Jasidin bagi susuan yang mengharamkan apabila diperoleh sekaliannya. Nah, apabila terpenuhi semuanya seluruhnya. Niscaya haramlah bernikah-nikahan sebab susuan itu tadi sebab robo robo seperti haram yang demikian itu sebab senasab marga seketurunan ya, karena tadi menikahi di sana punya anak kandung ya Allah. Kenapa jadi kayak itu tadi alasannya Jasidin karena Jasidin bahwasanya perempuan yang menyusu itu jadi ibu oleh yang menyusu. Jadi perempuan yang menyusui itu tadi secara otomatis hukumnya dia menjadi ibu dari anak yang menyusui itu tadi pada pihak susuan. Dan ibu yang menyusui jadi nini oleh yang menyusu. Demikianlah hingga datang ke atas Jesiden. Jadi kan yang mamanya ibu yang menyusui ini tadi otomatis jadi nininya juga. Tadi ya kah? Oleh yang menyusu. Demikianlah hingga datang ke atas. Dan sekalian anak perempuan yang menyusui itu jadi saudara oleh yang menyusu. Nah, ya Pak.
jadi saudara yang menyusu. Misalnya ada anak kecil yang menyusui akan tadi lelakian, jadi kan otomatis ini haram nikah. Dan sekalian, saudara perempuan yang menyusui itu jadi marina. Nah, marina ini apa? Apa jadi acil atau paman oleh yang menyusu marina nih, jadi kita lah marina. Dan laki yang ampunnya air susu itu jadi bapak oleh yang menyusu, otomatis jadi abahnya juga abah sesusu. Nah, sama ada laki-laki yang ampunnya air susu itu suami oleh perempuan yang menyusui atau bukan suami, tetapi adalah ia mewatok dia dengan watok yang syubhat. Ini masalah-masalah watok-watok nih. Bisa aja kita diskusikan juga. Dan ibu bapak laki-laki. Dan ibu bapak laki-laki yang mempunyai air susu itu jadi nenek oleh yang menyusu. Demikianlah hingga ke atas. Dan sekalian anak yang ampun air susu itu jadi saudara oleh yang menyusu. Dan sekalian saudara yang ampunnya air susu itu jadi Mamarina oleh yang menyusu. Nah, itu adalah habis sudah pembahasan tentang keharaman menikah karena disebabkan dengan roboah karena menyusui. Selanjutnya ini adalah pembahasan tentang apa perempuan yang haram atas kita menikah sebab berambil-ambilan minggu semalam nih lah. Soalnya ada penjelasannya guru saya banyak. Kita cukupkan dulu ya Allah. Nah, fokus kita malam ini membahas tentang umul murdiah ini tadi. Huriman nikah bisa babi rodaatin nikah. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang hendak kita diskusikan atau mungkin Andi mungkin mau pembahasan yang lain, silahkan ulun kembalikan dulu kepada moderator, kepada Ustadz Siraji, dipersilahkan kembali mengambil alih.